welcome to Home for Generation. Kangen banget, udah lama gak ketemu teman-teman yang ada di rumah nih. Kangen banget sih Kak, terakhir kali kita ibadah bareng sih kayaknya 4 bulan, 3 bulan ya? ada sih Kak. Ya kan? Tapi ya walaupun kita di rumah aja nih, kayak kita harus tetap connect dong sama teman-teman satu komunitas kita di Home for Gen. Nah makanya di Message from Home kali ini kita mau melakukan sesuatu yang berbeda nih teman-teman. Dalam 1 menit ke depan kita akan meramaikan live chat. Yes. Nah mulai dari 3, 2, 1. Nah sekarang kalian bisa langsung chat-chat, bisa sapa-sapa teman-temannya, bisa sapa. Ada Kak Ivan, Kak Kiki, Halo, ada Kak Prio tuh. ada Sheila, ada siapa lagi nih? Ada Esther Jok nih, Melisa. iya benar tuh, ramai Halo, banget tuh. Esther. Bisa sapa-sapa teman-teman yang lainnya ya, ada Bang Henry, ada Kak Leo juga. Ivy, ada Theo juga tuh, ada Michael, Cikar, ada Cikar. nah, ada halo, ada Kai juga nggak tuh? Iya. Iya. Oke, sekarang teman-teman yang dari cool bisa juga sama-sapa cool-coolnya, bisa Absen absen dong dulu, satu-satu. benar. Ada cool Zebaot, Ada Cool Oxy, ada cool FFF, Cool Long, mana suaranya? Mahanaim, Ada Cool BSD, ada yang Malayaki, Cool Graha, ada juga dari Mos. dan terakhir dari Cool Yehuda. Oke, kita sekarang masih ada 11 detik lagi nih. Bisa langsung type amin, yes glory, mungkin hi juga. Oke. 3, 2, 1. Oke, stop. Sekarang kita mau fokus mau mulai message from home. Jadi chat-chatannya di stop dulu ya teman-teman. Nah, kita lihat kayaknya masih ada yang tidur-tiduran ya. Iya nih Masa? Kak. Nah, buat temen-temen yang masih tidur-tiduran bobo-bobo cantik, coba sekarang bangun dulu dari ranjangnya, dari kasurnya. Kita semangat dulu, ya kan? Terus udah gitu ada yang masih ngantuk-ngantuk ya nggak sih, Iya, Kak? yang masih ngantuk tuh cuci muka dulu gitu ya Kak. Terus udah gitu yang lagi makan nih, yang sambil ngevlog review makanan enak nih, stop dulu teman-teman, tenang. Abis ini kalian tetap bisa makan ya. Dikunyah dulu, ditelan dulu, nanti keselak ya kan, bener ya? Nah, Bener sih Kak, bener, gak ada salahnya. bener. Sama ada yang lagi makan dosa. Ada yang masih main game, masih ada yang main Sosmed ya, jangan dibalas dulu chat gebetannya, udah stop dulu, stop ya. Nanti dulu. Tahan, Kita- tahan, tenang. Iya, kita nyembah Tuhan bareng dulu. Benar. Sekarang kita mau fokus, dan tadi tuh rules yang udah kita bacain jangan cuma jadi rules doang teman-teman. Iya. Tapi kita lakuin karena apa, Sa? Karena kita respect sama hadirat Tuhan di rumah kalian masing-masing tentunya. Top. Dan sekarang kita akan mulai message From from home. 3, 2, 1. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeah. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh Di bawah apa? bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah
lawanku. Sama-sama yang home forget. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Kau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Siap lebih puji Tuhan lagi, katakan amin. Haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Come on, semua yang di rumah. Haleluya, come on bangkit, Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari mereka. Haleluya. Come on.
siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari Hope for generation. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bagi kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yeah, yeah. Oh, haleluya. Haleluya. Yes, yes, yes. Biar Tuhan disenangkan saat ini. Biar Tuhan mendengar nyanyian indahnya kita saat ini. Biar Tuhan dengerin penyembahan kita. Biar Tuhan senang banget dengan penyembahan kita saat ini. Mari teman-teman yang ada di rumah, mari semuanya kita mau sembah Tuhan hari ini. Sama-sama angkat sembahmu hari ini. Kami sembah Yesus Tuhan. Tuhan, saat ini kami pengen bawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarkan dalam beberapa menit ini Tuhan Yesus, kami anak-anak mudanya Tuhan, kami anak-anak mudanya Tuhan, boleh bangkit dan boleh nyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts,
dari kita saat ini. Sama-sama lagi yuk, katakan yuk. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel me broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Come on, semuanya. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth is make you survive. Oh, you're more than enough for me, oh God. Oh, Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflow in us. Come on, anak muda, semuanya, come on, nyatakan your love, sama-sama. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth. You're more than enough for me, Lord. For me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Oh, your love, come on. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth is your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh, come on, say Jesus. Jesus, you're able to break every chain. Oh, hallelujah. Grace overflow. You're more than enough for me. Mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Come on, nyatakan di hadapan Tuhan ya teman-teman semua, katakan. Power, mercy, never failing, stronger, deep, never changing, glorious, faithful, never ending. Come on, great is our God. Come on, semuanya katakan, semua katakan. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, yes, Lord. Come on lagi, come on anak mudanya
angkat suaramu dimanapun kalian berada saat ini. Come on semuanya, say Jesus, Jesus you're able to break every chain. Take my hand, you're able to break overflow. Sekali lagi yuk. Sekali lagi, come on. Your love is powerful. Sama-sama yuk. Grace overflow. Grace overflow. Grace overflow. Come on, grace overflow. Grace overflow. Lagi. Grace overflow. Sekali lagi yuk, katakan yuk. Come on. Grace overflow. Kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. We worship you, oh God. Come on yang di rumah, dimanapun kalian yang menyaksikan ibadah ini, teman-teman yang anak-anak muda semua, yuk sembah Tuhan yuk saat ini. Angkat suaramu, angkat suaramu, angkat suaramu. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. We worship you Jesus. Ya Allah, we worship you Jesus. Terus sembah dia yuk, terus sembah dia. Shara
Tuhan yang layak disembah. Kami mau Tuhan hari ini. Kami mau Yesus Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami. Kami kepengen banget dekat Tuhan saat ini. Tuhan jamah kami ya Tuhan. Tuhan lawat kami. Ayo terus sembah dia, yuk. Terus sembah dia, terus sembah dia, terus sembah. Tiada laba syanda. Tiada laba syanda laba syanda laba. Terus gak usah buru-buru teman-teman. Ini waktunya kalian semua dengan Tuhan. Ini waktunya kalian semua dengan Tuhan. Please ambil waktu kalian yuk dengan Tuhan saat ini. Ya ralaba syanda takara. Roh Kudus jamah hatiku. Roh Kudus ubah hidupku. Ku haus akan hadiratmu Bapa penuhiku. Roh Kudus jamah hatiku. Roh Kudus ubah hidupku. Ku haus akan hadiratmu Bapa penuhiku. Panggil Roh Kudus, come on. Roh Kudus jamah hatiku. Roh Kudus ubah hidupku. Ku haus akan hadiratmu Bapa penuhi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus
minta lebih lagi saat ini sama Tuhan. Minta lebih lagi lawatan Roh Kudus boleh hadir dimanapun kalian berada saat ini. Ku haus akan hadirat-Mu, Bapa, penuhiku. Bapa penuhi kami. Bapa penuhiku. Minta lebih lagi, sekali lagi katakan. Bapa penuhiku. Kiara laba shende, kiara laba shende, kiara laba shende. Shalom Home for Generation, perkenalkan namaku Esti. Aku mau nanya dong, kalian kabarnya gimana? Kayak aku tuh nanyain ini tuh beneran, sungguh-sungguh, aku I mean it gitu. Karena aku berharap apapun yang terjadi, apapun yang lagi kalian rasain, yang lagi kalian alamin, kalian tuh baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan aman-aman aja. Dan aku mau nekenin satu hal, bahwa you're not alone. Kalian punya Home for Generation, kalian punya Cool, kalian punya komunitas yang ada buat kalian. Jadi jangan lupa ya, tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Wah, gak nyangka ya, kayak dimensi yang barunya tuh ternyata se-unexpected ini gitu. Kayak tahun 2020 terjadinya di luar ekspektasi kita gitu. Semuanya udah mulai mengandalkannya teknologi, bahkan ibadah aja diadakannya secara online. Tapi ngomong-ngomong soal ibadah online, gimana kalian pengalaman ibadah online-nya? Pasti ada kan kayak cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang terjadi gitu. Nah, aku mau ngajak kalian tonton video yang berikut ini, dan aku yakin ini relate banget sama setiap kita. Saksikan yuk! Itu tadi si Stanley salah itu kan, itu kurang, mungkin gue rasa itu kurang licin ya itu dari itu. Dengan kamera ini bukan dengan kamera, merasa sendiri kan pelayanan.
Relatable banget gak sih menurut kalian? Karena menurut aku pribadi itu relatable banget. Aku bisa merasa itu pernah kejadian di aku, tapi bukan yang sambil mainan handphone atau sambil makan ya. Dan aku harap kalian gak gitu. Oke, kita langsung ke sharingku. Hari ini aku mau bawain, judulnya adalah It's More Than That. Aku mau bawain ayatnya dari Hosea 6 ayat 6 versi bahasa Indonesia masa kini. Kalau misalkan teman-teman bisa buka silakan, kalau misalkan gak bisa pun aku akan bacain. Hosea 6 ayat 6. Aku, dalam hal ini Tuhan, lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku daripada kamu membakar dan mempersembahkan korban kepadaku. Mungkin ketika kita dengar ayat ini akan muncul nih beberapa pertanyaan, pemikiran gitu kayak, tapi bukannya Tuhan tuh suka semuanya ya kak? Iya, nggak salah. Tapi aku akan lebih highlight kata lebih suka di sini. Berarti dari semua yang sudah disebutkan, dari semua yang sudah di-mention, ada yang Tuhan lebih suka, yaitu ketika kita mengenal dan selalu mengasihi Tuhan. Mungkin ada juga pemikiran kayak, oh berarti aku nggak perlu kasih persembahan lagi, nggak perlu perpuluhan lagi ya kak gitu. Aku percaya Tuhan bukan cari persembahannya, tapi Tuhan cari penyembahnya. Dan aku lebih percaya lagi ketika kita mengasihi Tuhan, dasarnya adalah kasih, perbuatan kita pasti selaras sama apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan senang. Karena sama seperti kita mengasihi seseorang misalnya, kita pasti akan berusaha untuk membuktikan ke orang tersebut kalau misalkan kita tuh beneran mengasihi dia gitu. Kita pasti akan melakukan banyak cara gitu, dan ketika kita melakukan itu kita nggak pernah merasa terpaksa, dipaksa, perintah atau disuruh, atau kayak cuma sekedar kewajiban. Tapi lebih dari itu kita pasti akan ngerasa kayak, karena gue mau membuktikan, karena gue mau membuktikan bahwa gue tuh mengasihi dia gitu. Dan aku percaya itu juga yang akan kita lakuin ke Tuhan gitu. Ketika dasarnya kita adalah kasih, dasarnya kita adalah mengasihi Tuhan, kita pasti pengen ngelakuin hal-hal yang bikin Tuhan senang gitu. Kita pasti mulai cari tahu apa ya yang Tuhan mau gitu. Atau mungkin kita bahkan nanya sama Tuhan, Tuhan mau aku untuk ngelakuin apa? Deep itu gitu. Kita bisa punya hubungan yang sedip itu sama Tuhan gitu, karena kita pengen nyenengin hatinya dia. Menurutku lebih dari sekedar ibadah tiap Sabtu, lebih dari sekedar nyanyian yang kita nyanyikan, alat musik yang kita mainkan, lebih dari sekedar baca Alkitab, lebih dari sekedar kegiatan, rutinitas, kewajiban, keagamaan. There is more than that. Kayak sikap hati yang benar, respon hati yang tepat gitu, dan itu yang akan menjadikan suatu gaya hidup dalam hidup kita gitu. Nah, di masa-masa online kayak gini, ketika kita mulai ibadah online, kita nyembah dari kamar gitu, atau mungkin ruangan-ruangan tertutup lainnya, nggak kelihatan sama orang-orang, nggak lagi dipandang, nggak lagi dinotis, bahkan nggak lagi ketangkap kamera. Gimana dengan penyembahan kita? Nah, di masa-masa online kayak gini, dimana kita melakukan ibadah dari kamar-kamar kita masing-masing, ruangan-ruangan tertutup, ketika orang udah nggak lagi lihat, kita udah nggak dinotis, bahkan nggak ketangkap sama kamera, bagaimana dengan penyembahan kita? Itu yang aku mau bahas di sini teman-teman. Karena di masa-masa yang seperti sekarang ini, kita bener-bener udah nggak kelihatan sama orang lain gitu. Tapi ada satu hal yang mau aku highlight. Ketika kita secara kasaran ya udah nggak dilihat sama manusia, ada sepasang mata yang tetap memperhatikan kita. Dan ketika aku ngomong kalimat itu, ada sepasang mata yang tetap memperhatikan kita, yaitu matanya Tuhan, itu bisa menimbulkan dua perasaan. Pertama, perasaan seneng, ya dong kan dilihat, kan diperhatiin sama Tuhan. Ya walaupun manusia nggak lihat gue, Tuhan lihat gue gitu. Yang kedua, perasaan deg-degan mungkin ya, karena itu artinya apapun yang kita lakuin, Tuhan lihat. Apapun yang kita lakuin, Tuhan perhatikan. Mau yang baik, mau yang buruk, ngecewain Tuhan, nyakitin Tuhan, nyenengin Tuhan, apapun bayar harganya kita, itu Tuhan lihat. Dan semuanya itu Dia menyaksikan gitu. Pertanyaannya, adakah semua yang kita lakukan itu selaras dengan keinginannya? Ya.
biar kita jawab masing-masing aja. Oke, bicara tentang penyembahan. Penyembahan itu sebenarnya esensinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Aku udah bahas tentang menyenangkan hati Tuhan nih di tadi sebelum-sebelumnya, di awal-awal. Dan aku ingat waktu itu Pak Niko pernah bilang gini. Jadi penyembahan dalam arti sempit itu adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi dalam arti yang luasnya itu melakukan yang menyenangkan hatinya Tuhan gitu. Jadi apapun yang menyenangkan hatinya Tuhan, belajar, nurut sama kata atasan, nurut sama perintah papa mama, sama perintah orang-orang tua, sama perintah kakek nenek, sama permintaan mereka, apapun hal yang menyenangkan hatinya Tuhan, itu berarti kita lagi menyembah Tuhan loh teman-teman. Itu sudah bisa dibilang sebagai penyembahan. Ada juga satu ungkapan dari Pak Kris Manusama tentang penyembahan. Dia sempat bilang gini, penyembahan itu adalah ketulusan dan kekaguman akan Tuhan. Aku suka banget kata ketulusan di sini. Kayak bukan cuma sekedar kagum, it's more than that. Kayak ada satu hal yang tulus, itu tuh artinya nggak dibuat-buat dan bener-bener kayak ikhlas gitu loh, kayak bener-bener ngasih buat Tuhan gitu. Dan aku suka banget ketika Pak Kris Manusama bilang penyembahan adalah ketulusan dan kekaguman akan Tuhan gitu. Dari puji-pujian yang kita naikkan gitu, ada ketulusannya. Jadi bukan cuma sekedar puji-pujian yang ya nyanyi, ya gue ngikut sih. Kalau misalkan ada yang mimpin gitu, ada yang mimpin penyembahan, ya gue ngikut sih gitu. Tapi it's more than that. Ada ketulusan. Bahkan aku menganggap ketulusan itu adalah satu hal yang kita nggak expect something back in return. Kayak apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang pada akhirnya jadi keputusannya Tuhan, aku akan tetap nyembah Tuhan. Dan itu menurutku satu hal yang deep banget. Bahkan satu deklarasi yang apa ya, itu satu deklarasi yang powerful banget. Kayak Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang jadi kehendaknya Tuhan, apapun yang jadi keputusannya Tuhan, aku akan tetap naikkan puji-pujian dengan penuh kekaguman, bahkan dengan penuh ketulusan. Kayak apapun yang terjadi. Jujur, berapa banyak kita temuin itu di anak-anak muda di masa sekarang gitu, bahkan ke diriku sendiri gitu. Ketika apa yang terjadi nggak sesuai sama apa maunya aku, sama apa yang aku pengenin, seberapa aku tetap punya keinginan untuk nyembah Tuhan, seberapa aku tetap punya keinginan untuk nyenengin hatinya Tuhan gitu, untuk melakukan bahkan lewat hal-hal yang sederhana aja, kerja aja yang bener gitu, jadi anak yang nurut sama orang tua gitu. Berapa banyak kita temuin anak-anak muda yang seperti itu gitu. Dan aku harap kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama sharing ini adalah untuk kita sama-sama belajar terus nyenengin hatinya Tuhan gitu. Dan teman-teman, di masa-masa seperti sekarang ini, aku nggak tahu ini udah hari keberapa kita social distancing, physical distancing, PSBB, new normal, apalah itu semua kebijakan dari pemerintah. Maksudnya kayak udah banyak banget. Dan ini udah hari kesekian kita tuh ada di satu keadaan yang bisa dibilang nggak pasti. Kayak kita dalam tanda kutip dipaksa untuk ada di satu keadaan yang aku nggak tahu nih ujungnya akan kayak gimana gitu. Dan bisa banget loh kekagumannya kita akan Tuhan tuh hilang, kekagumannya kita akan Tuhan tuh luntur. Karena mungkin di satu sisi kita berekspektasi Tuhan akan melakukan ini, tapi ternyata Tuhan tuh nggak lakuin. Kayak kita mungkin akan bertanya-tanya kayak, Tuhan, katanya Tuhan, kok nggak ngelakuin sih? Katanya sanggup, kok nggak bisa sih? Kita mungkin akan muncul pertanyaan demi pertanyaan gitu. Nah, berangkat dari ketulusan dan kekaguman, aku rasa kita bisa relate banget sama apa yang terjadi hari-hari ini, minggu-minggu belakangan ini, bulan-bulan terakhir gitu. Aku nggak tahu ini sudah masuk hari keberapanya kalian online, hari keberapa kalian di rumah aja melakukan segala sesuatunya mengandalkan
mengandalkan teknologi. Aku nggak tahu udah berapa lama kalian gitu, tapi aku mau nekenin satu hal, aku mau ngingetin satu hal. Sangat-sangat mungkin untuk kita kehilangan kekaguman akan Tuhan. Dan itu sangat-sangat bisa terjadi karena kita berekspektasi Tuhan akan melakukan ini, Tuhan akan melakukan A, tapi dia belum menggenapinya, atau dia mungkin akan melakukan cara yang lain gitu. Akan sangat-sangat mudah untuk kita kehilangan kekaguman akan Tuhan, tapi aku harap itu bukan aku dan itu bukan kalian. Kalaupun itu adalah dari antara kita, ayo bangkit lagi, ayo yakin lagi, ayo percaya lagi, karena Tuhan yang kita sembah tuh bukan yang main-main, bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang sembarangan, bukan yang bisa kalah, bukan yang bisa gagal, bukan yang bisa salah. Bahkan pemeliharaannya itu gak pernah meleset gitu. Ayo percaya lagi, ayo generasi Yeremia, ayo anak-anak muda. Kita tuh dipilih sama Tuhan. Dan mungkin ini saatnya untuk kita jadi anak-anak muda yang beneran jadi gerejanya Tuhan. Udah bukan lagi sekedar building. Gerejanya Tuhan tuh udah bukan lagi sekedar bangunan, tapi gerejanya Tuhan adalah diri kita masing-masing. Dan ini saatnya untuk kita menunjukkan, untuk kita bilang sama dunia bahwa apapun yang terjadi, gue akan tetap tulus menyembah Tuhan, gue akan tetap tulus mengagung-agungkan Dia, karena gue tahu apa yang Dia lakuin dulu itu dahsyat juga, dan apa yang akan Dia lakuin nanti itu jauh lebih dahsyat. Ayo anak-anak muda, generasi Yeremia, jangan kehilangan kekaguman akan Tuhan. Penyembahannya kalian harus lebih deep lagi, penyembahan kita harus lebih dengan penuh ketulusan lagi sama Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar nyanyi, bukan cuma sekedar main musik, bukan cuma sekedar ngikutin karena dipimpin, tapi dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita yakin sama kuasanya, kita tahu Dia, kita kenal Dia, dan kita yakin bahwa Dia akan melakukan hal yang dahsyat. Pasti Dia akan melakukan hal yang dahsyat. Jangan kendor penyembahannya, apinya jangan padam, jangan hilang kekagumannya akan Tuhan, dan jangan luntur ketulusannya. Oke? Terakhir dari aku, jangan terpengaruh sama dunia, justru kita yang harus mempengaruhi dunia. Iman kita akan Tuhan yang harus mempengaruhi dunia karena berdasarkan pengenalan dan kasih kita akan Tuhan. Dan jangan pernah lupa apa yang bisa penyembahan kita lakukan, kuasa apa yang ada dalam penyembahan-penyembahan kita, karena itu bukan cuma akan mengubahkan keadaan, tapi juga akan mengubahkan diri kita sendiri. Tetap semangat teman-teman. God bless. Abis ini kita mau tutup ibadah kita dengan doa syafaat ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas hari ini kami bisa beribadah Tuhan bersama-sama dengan komunitas kami. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, dan walaupun di tengah-tengah kondisi seperti ini ya Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Engkau yang terus menjaga kami, Engkau yang terus ada bersama kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau bawa Tuhan dalam doa bangsa Indonesia ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan bangsa Indonesia Tuhan ada di dalam tangan-Mu ya Bapa, dan biar Tuhan Engkau yang terus jagai bangsa Indonesia Tuhan, lindungi bangsa Indonesia Tuhan dari segala macam mara bahaya, sakit apapun Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam wabah ini Tuhan Kau mau berbuat sesuatu yang dahsyat Tuhan atas Indonesia ya Bapa, dan kami percaya Tuhan tangan-Mu Tuhan yang ada terus bersama Indonesia ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit COVID ya Bapa, di dalam rumah sakit Tuhan, dalam karantina Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau berserta dengan mereka ya Bapa, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan lebih daripada penyakit apapun ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang berkati mereka Tuhan dengan bilur-bilur-Mu, mereka telah sembuh ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau bawa dalam doa pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, mulai dari Paniko Tuhan, Koben, Kak Ivan, Kak Kiki Tuhan, dan semua leader-leader yang ada Tuhan di dalam Home for Generation Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan dari segala macam sakit, penyakit, mara bahaya ya Bapa, dan biar Tuhan Engkau yang terus berikan sukacita Tuhan, damai sejahtera-Mu ya Bapa yang tidak pernah habis Tuhan bagi mereka ya Bapa. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan untuk terus memimpin kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat Home for Generation ini Tuhan, semoga bisa terus Kau pakai Tuhan menjadi alat untuk memberikan terang-Mu Tuhan kemanapun, siapapun Tuhan yang
lihat Tuhan streaming ini Tuhan, Kau juga memberkati dimanapun mereka berada Tuhan, Kau yang bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, segala syukur kami kembalikan ke dalam nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa langsung ke rekening di bawah ini dan scan QR code di bawah ini. Nah, teman-teman, jangan lupa juga subscribe ke YouTube channel kita di Hope for Generation. Betul. Dan juga kalau mau update info-info terbaru tentang The Living Room, Message from Home, dan masih banyak lagi keseruan kita, follow di Instagramnya di @homeforget. Oke, teman-teman, jangan lupa juga setiap hari baca 10 pasal Dan juga jangan lupa doa doa dan doa. See you next Saturday and God bless.